maka tipu, bohong, dusta, dunia tak dapat, akhirat pun melayang, hanya kerana yang kecil saja. Padahal kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, siapa yang dusta, siapa yang bohong, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uang yang didapatkan daripada dusta, bohong, tipu dibawa ke rumah, dibelikan untuk makanan anak, istri, diberikan untuk keluarga, maka yang kita berikan adalah barang-barang yang haram. Kata Nabi SAW, kulu, makanlah, min thayyibat, makanlah yang baik-baik saja. Bersedekah untuk masjid, tapi dari barang yang haram. Apa kata Allah? Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Nanti bila kita mati menghadap Allah, kita akan ditanya. Encik, puan, tuan, hadirin hadirat, semua hafaz ayatnya. La tus'alunna yawma idzin anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana. Niatkan untuk almarhum, almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang amat berhormat, adun-adun, datuk-datuk, datin-datin, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, Allah hapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 darjah tingkatan kemuliaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, maka berselawatlah kamu. Selawat Allah maknanya Allah memberikan ridha dan rahmat. Selawat malaikat maknanya malaikat memintakan ridha dan rahmat kepada Allah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kita, maka sahabat bertanya, selawat Allah kami dah tahu, selawat malaikat kami pun tahu, bagaimana dengan selawat kami ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu itu dibawa ke makamku di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta, bagaimana selawat kami dibawa kepada engkau padahal engkau sudah mati, sudah menyatu dengan tanah? Maka Nabi menjawab,
innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad nabi-nabi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dimakan cacing tanah. Begitu juga dengan penghafaz Quran, begitu juga dengan para mursyid, para alim, para ulama. Terbukti dengan digalinya beberapa kubur dan orang yang mati syahid ketika peristiwa banjir di pemakaman Bukit Uhud. Lalu kemudian nampaklah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, nampaklah ujung kaki daripada Sayyidina Hamzah yang meninggal syahid pada perang Uhud. Agar supaya tidak timbul fitnah, maka ditimbunlah lagi dengan tanah. Padahal dia sudah meninggal pada zaman Nabi. Nabi menjadi wafat diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Selepas 2 tahun Abu Bakar naik Sayyidina Umar. Maknanya sudah bertahun-tahun, tapi bekas darahnya masih mengalir dan kulitnya masih ada, dagingnya pun masih sempurna. Maka Allah ingin menunjukkan bukan hanya orang yang mati syahid, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah bagi yang beriman bertambah imannya, bagi yang ingkar terbuka pintu hidayah. Begitulah Allah memuliakan Nabi Muhammad. Maka pagi ini kita berkumpul supaya kita pun mendapatkan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berhadir ini, yang mentajab program Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bersusah payah bertungkus lumus, mudah-mudahan Allah memberikan berkah panjang umur, murah rezeki, istiqamah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita pula yang berhadir pada hari ini, kita ingin tunjukkan bahwa beginilah orang Beaufort beriman kepada Allah walaupun tak nampak, tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ada satu telaga, nanti di telaga itu ada orang minum, dan bila dia sudah minum, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Kata sahabat, kamikah yang minum di sana ya Rasulullah? Antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabat saya, kata Nabi. Yang minum di sana nanti adalah ikhwani. Kata sahabat, siapa ikhwani itu? Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah melihat aku, tak pernah perang bersama saya, tapi mereka percaya. Mudah-mudahan kita termasuk ikhwani itu insyaallah. Ketika di padang mahsyar panas terik, tak boleh ada yang minum, tidak boleh ada yang dapatkan nikmat, tapi yang mendapat nikmat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya tengok pandang ke belakang, peringkat daerah Beaufort, Kamis 8 pagi, pengarangan dataran Bagandang Beaufort, Sabah, Malaysia, bersama Ustaz Abdul Somad. Saya nak tengok tajuk, rupanya tak ada tajuk. Maka tajuk kita adalah, sebab ini tazkirah di masjid saya biasa, tazkirah di Padang biasa, tapi tazkirah di apa nih? Tazkirah di tempat berniaga, ini luar biasa. Ini hanya di Beaufort. Dulu nabi-nabi itu hanya berzikir saja, mengingat Allah, mengingat Tuhan. Kalau kita pernah mendengar riwayat bahwa Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW berniaga ke negeri Syam, tapi sebelum sampai ke negeri Syam, dia bernaung sebab panas terik, berhenti sejenak di tempat ibadah. Manusia yang beribadah di dalam itu namanya Bahira. Lalu Nabi SAW dengan Abu Talib berlindung dari panas terik matahari. Lalu kemudian Bahira keluar dari dalam tempat ibadah itu. Karena dulu ahli ibadah memang tak boleh keluar rumah. Makanan dihantar, pakaian kotor diambil, dibagi lagi pakaian yang bersih. Dia hanya di dalam saja beribadah. Nama tempat ibadah itu Som'ah namanya. Lalu kemudian keluar Bahira daripada tempat ibadahnya. Bahira bertanya kepada Abu Talib, siapa budak kecil ini? Kata Abu Talib, ibni, ini anak saya. Kata Bahira,
Kalau memang betul kitab yang saya baca, maka budak kecil ini bukan anakmu, karena budak kecil ini ayahnya sudah meninggal dunia ketika dia dalam kandungan bundanya. Abu Talib terkejut. Dari mana engkau tahu Wahira? Karena tadi saya menengok ada 3 tanda. Yang pertama, saya tengok dari tadi awan menaungi dia, dia tak kena panas matahari. Yang kedua, saya tengok pokok kayu bersimpuh sujud kepada dia. Yang ketiga, saya tengok batu-batu pun juga bersimpuh kepada dia. Menurut kitab suci yang saya baca, kalau ada manusia dengan 3 tanda, dia dinaungi awan, dia bersimpuh sujud batu dan kayu, maka dia adalah Nabi akhir zaman yang lahir sebagai yatim, ayah dia sudah meninggal dunia. Kata Abu Talib, memang betul, ini adalah anak saudara saya. Saudara saya namanya Abdullah. Abdullah sudah meninggal ketika anak saudara saya ini masih ada dalam kandungan. Apakah Abu Talib berbohong? Tidak. Karena kita pun selalu mengatakan kepada anak kemanakan anak saudara. Saya kalau bawa anak saudara saya tazkirah, jamaah bertanya, ini anak Ustaz Somad? Ini anak saya. Saya tak bohong. Sebab kita biasa mengatakan anak saudara kita, anak kita. Menengok anak orang, ingat anak kita. Menengok emak orang, ingat emak kita. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini kita. Itu yang tak betul. Maka mengatakan anak saudara kita, kita katakan ini anak saya. Abu Talib tiada berbohong, dia tidak berdusta. Tapi rupanya orang yang membaca kitab suci sudah tahu. Itulah makna firman Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Jadi masa itu ahli ibadah tidak boleh keluar. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berjalan di pasar, dia pergi ke tempat berniaga, dan dia pun berniaga. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Sayyidatuna Khadijah? Nabi berjumpa dengan Khadijah bukan pada majlis ta'lim muzakarah, bukan pada majlis tazkirah dan tausiah. Khadijah punya barang-barang dagangan perniagaan, lalu kemudian ada orang lain yang mengambil barang itu, dia tolong untuk menjualkan. Dalam Islam itu disebut dengan mudharabah. Mudharabah, ada orang yang punya uang, ada yang punya barang, lalu ada orang yang menjualkan, nanti hasilnya dia bagi. Apakah 50-50%, apakah 30-70, itu berdasarkan syura musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Setiap kali barang dagangan perniagaan ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini barang-barang laku, tak seperti orang lain yang membawa. Maka Khadijah pun terheran, kenapa bila orang ini yang membawa habis semua? Maka Khadijah ingin menengok, mana dia orang yang membawa perniagaan barang-barang saya ini sehingga laku begitu banyaknya. Saya ingin jumpa dengan dia. Maka ditunjukkanlah, itulah dia orangnya. Dia pun terkejut, rupanya yang membawa itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa barang-barang yang dibawa oleh Nabi itu laku? Karena Nabi itu Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul kaunaini was saqalain. Belum lagi membeli barangnya, baru menengok orangnya, orang sudah suka, orang sudah jatuh hati. Saya seandainya ada orang minta tolong ke saya, Ustaz Somad, tolong bantu saya untuk berikan iklan, endorse, saya nak jual susu. Endorse-nya apa? Bila minum ini nanti badan akan gemuk sikit. Saya tak mau. Kenapa? Karena bila saya jual, orang tak percaya. Bila orang tengok, tonton di TikTok, di YouTube, dia tengok, oh macam ini yang jual, badan dia pun kurus. Jadi apa yang kita jual, kita mestilah menarik seperti Nabi Muhammad SAW, membuat orang terpukau. Maka bila ada kita mendengar hari ini lagu Qamarun, Qamarun,
qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Qamarun artinya bulan. Bulan gelap gulita tapi dia terang benderang. Sekarang orang selalu menyanyikan, melantunkan syair qamarun. Kalau zaman dulu bukan qamarun, tala'al badru, tala'al badru alaina. Kalau bulannya masih 1-2 hari bulan, maka disebut dengan hilal. Hilal, bulan kecil saja. Tapi kalau